rakyat kecil hanya mencuri ayam, mencuri beras, tapi dia mendapatkan hukuman yang tidak setimpal. Tapi para koruptor yang korupsi ratusan miliar, ratusan triliunan masih bebas kemana-mana. Ya. Kehilangan figur seorang ayah secara mendadak tentu menyisakan trauma mendalam bagi seorang anak yang masih sangat muda. Momen memilukan ini menimpa Keisha, siswi kelas 2 sekolah dasar di Buleleng, yang tangisannya pecah saat mengiringi kepergian sang ayah akibat aksi warga. Momen duka putri bungsu tersebut seketika mengundang empati serta simpati mendalam dari masyarakat luas yang menyaksikan videonya. Setelah kabar duka tersebut menjadi perbincangan publik, kini Keisha justru banjir rezeki dari berbagai pihak, mulai dari konten creator, publik figur, hingga pejabat setempat. Selain uluran bantuan ekonomi dan jaminan keberlanjutan pendidikan, pihak pemerintah serta kementerian terkait juga langsung memberikan pendampingan psikologis. Langkah ini dilakukan guna memulihkan dampak traumatis yang dialami Keisha demi masa depannya kelak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, jadi kalau kalian tahu atau kemarin dengar atau nonton sosial media memang lagi rame soal kasus pencuri ayam yang meninggal dunia, ya dihajar oleh masyarakat lah di situ. Jadi memang seringkali kita selalu berbicara atau punya opini, kenapa kalau pencuri ayam atau pencuri motor itu kita langsung sikap, terus kenapa masyarakat kalau sama koruptor atau pencuri yang besar itu diam-diam aja. Nah, ini kalau pendapat pribadi saya, karena biasanya yang kalau pencuri ayam, pencuri motor itu kan langsung kita lihat di depan mata kita, tergapai lah istilahnya, terjangkau sama kita lah. Kalau koruptor, kalau pencuri-pencuri yang gede, kita ketemu aja belum tentu, atau dia tiba-tiba diamankan atau punya backingan dan segala macam. Kan itu pencuri-pencuri atau apa ya, maling-maling kelas kakap yang kita tidak bisa terjangkau ya guys ya. Jadi memang susah gitu kita membandingannya, mungkin tidak apple to apple, tapi itulah yang terjadi. Tapi ini opini pribadi saya ya, soal pencuri ayam dan koruptor. Kenapa kalau yang pencuri ayam seperti ini, terus koruptor seperti ini. Jadi mungkin itu opini pribadi saya aja. Kalau kalian punya opini sendiri, ya silakan aja guys, mungkin ada unek-uneknya. Ini beritanya rame banget dari kemarin. Dan kalau benar ini hanya karena dugaan mencuri seekor ayam, lalu nyawa seseorang harus melayang, lalu di mana letak rasa kemanusiaan kita? Kemarin ya, ada seseorang anak perempuan yang menangis histeris karena harus menerima kenyataan pahit kehilangan ayahnya. Bukan karena sakit, bukan karena bencana, tetapi diduga akibat menjadi korban oleh massa karena dituduh mencuri seekor ayam. Kita tidak pernah membenarkan tindakan pencurian dalam bentuk apapun. Namun, jika benar seseorang melakukan tindak pidana, serahkan kepada penegak hukum. Negara memiliki mekanisme hukum, bukan hukum jalanan. Namun, jika benar seseorang kehilangan nyawanya hanya karena diduga mencuri seekor ayam, sungguh ini menjadi ironi yang sangat menyakitkan. Mengapa ya hukum di negara ini nih terasa tajam ke bawah tetapi tumpul di atas? Di saat masyarakat kecil diduga melakukan pelanggaran, amarah bisa cepat banget berubah menjadi aksi main hakim sendiri. Sementara di sisi lain, berbagai kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran, bahkan triliunan rupiah sering membuat masyarakat bertanya-tanya tentang rasa keadilan. Sekali lagi, ini bukan pembenaran terhadap pencurian. Ini adalah seruan agar tidak ada lagi siapapun yang mengambil alih
tugas hukum dengan kekerasan. Yang hilang ini bukan hanya seorang yang diduga mencuri ayam, yang hilang adalah seorang ayah. Ada seseorang anak yang kini harus tumbuh tanpa pelukan dan kehadiran ayahnya. Semoga aparat mengusut kasus tuntas secara transparan, memberikan keadilan bagi semua pihak. Jangan biarkan nyawa manusia menjadi begitu murah di hadapan amarah yang hanya sesaat. Stop ya, stop main hakim sendiri. Kawal kasus ini sampai tuntas, karena setiap nyawa manusia itu berharga dan setiap anak berhak mendapatkan keadilan atas kehilangan orang tuanya. Seorang ayah tewas di amuk masa karena diduga hanya mencuri ayam. Tangis sang anak pecah di hadapan jasad ayahnya. Bukan membenarkan yang salah, akan tetapi hanya karena mencuri ayam untuk menyambung kebutuhan hidupnya harus merenggang nyawa di amuk masa. Sedangkan para koruptor, korupsi ratusan miliar, ratusan triliunan rupiah masih bisa cengengesan, masih bisa bebas kemana-mana. Ini hanya karena rakyat Indonesia sedang butuh makanan, butuh ekonomi, harus mengambil hak orang lain dengan cara mengambil ayam orang lain, mengambil beras, mencuri, dan lain sebagainya. Hanya karena itu, tapi harus dibayar dengan hilangnya nyawa seseorang. Ini sih tidak adil ya. Tolong kepada rakyat Indonesia, jika tetangga kita ada yang sedang kesusahan secara ekonomi, dibantu. Mereka melakukan kayak gini juga terpaksa, bukan keinginan mereka. Tolong dibantu dengan memberikan bantuan makanan, pekerjaan, uang, dan lain sebagainya. Jangan diperlakukan seperti ini, kecuali para koruptor boleh kita lakukan seperti ini nih ya. Jadi untuk warga Indonesia, tolonglah jangan melakukan intimidasi, jangan melakukan hakim sendiri hanya karena mencuri ayam untuk menyambung kehidupan mereka. Terus juga untuk para koruptor, untuk para polisi, tolong jika memang hukuman para koruptor tidak membuat efek jera dan tidak memberikan hukuman semaksimal mungkin, serahkan kepada rakyat Indonesia para koruptor itu. Pasti nanti rakyat Indonesia yang akan memberikan efek jera dan juga hukuman yang maksimal, bahkan lebih maksimal lagi, biar tidak ada kejadian kayak gini ya. Rakyat kecil hanya mencuri ayam, mencuri beras, tapi dia mendapatkan hukuman yang tidak setimpal. Tapi para koruptor yang korupsi ratusan miliar, ratusan triliunan masih bebas kemana-mana ya. Salam akal sehat. Maling ayam di Bali yang sampai tewas, lu pada tahu ya, karena itu videonya viral banget ya, anaknya nangis-nangis. Oke, jadi disclaimer, gue tidak pernah membenarkan pelaku pencurian atau apapun, gue tidak pernah membenarkan, tapi ini yang gue mau kasih tahu gitu sama kalian. Jadi ternyata si maling ayam ini, dia itu residivis di tahun 2018. Terus abis itu ternyata juga yang dimaling ini itu tuh bukan ayam untuk makan, bukan ayam broiler atau bukan ayam biasa yang untuk makan. Ternyata tuh ayam jago, ayam untuk sabung ayam yang harganya tuh puluhan juta ya. Terus habis itu kan kalau misalnya kita lihat ternyata di situ motornya juga dibakar kan, dan ternyata motor itu adalah hasil curian di 7 tahun lalu. Jadi ini kata Kapolres Tabanan, itu katanya bukan pertama kali nih si maling ayam ini berhadapan sama hukum. Katanya ya pokoknya dari catatan kepolisian itu dia tuh residivis pencurian cengkeh di tahun 2018, dan yang nanganin itu juga ya Polres Tabanan juga gitu kan. Dan motor yang digunakan kan itu kan yang katanya motor hasil curian itu kan, itu tuh motor hasil curian 2019. Jadi informasinya tuh udah lengkap di, gua kasih lihat aja deh kayak gini. Jujur namanya maling ya tetap maling. Terus menurut gua gimana ya, maling apapun gak bisa diwajarin sih menurut gue. Tapi gue liat komen-komenan orang bener-bener ada dua kubu. Jadi ada yang kayak ya emang dari apa dulu maling gitu kan, terus mau gimana. Tapi ada yang bilang juga kayak ini kenapa sih polisi tidak cepat gitu, karena memang laporannya udah banyak, CCTV-nya udah banyak, dan akhirnya jadinya warga main hakim sendiri. Dan menurut gue juga gak bisa langsung kayak apa ya, main hakim sendiri juga di tempat sih, menurut gue kayak gitu. Gue jadi bingung juga sih untuk ngasih tahu ya, karena posisinya si maling ini juga bawa
sajam gitu. Dia bisa aja kayak ngancem orang dengan sajamnya dia gitu. Jadi kita bingung gak sih? Tapi kadang gue tuh jadinya kayak, aduh gue takutnya tuh mewajarkan maling gitu, paham gak sih? Sebenarnya itu aja sih, karena memang video anaknya viral itu. Jadi kayak gimana ya? Komen-komen orang tuh kayak, ini mah jadinya kayak gini, orang ngewajarin maling nih, jadi kayak gitu. Itu banyak yang gue baca. Ya pokoknya itu aja info yang mau gue sampein. Jadi jangan kalian nanti mikirnya ternyata si maling ini maling ayam broiler ya. Ini maling ayam jago dan udah sering. Tidak tahu lagi apa yang terjadi di Indonesiaku ini. Seorang anak kecil meraung-raung menangis ketika melihat jasad ayahnya akan dimakamkan. Yang terjadi di Bali, seorang bapak yang ingin mengisi perut untuk keluarganya. Memang kita itu agak bingung begitu ya di dalam masa sulit yang seperti ini. Mau dikatakan tidak ada rasa kemanusiaan setelah tindakan spontan terjadi dan akhirnya berujung sebuah kehilangan. Kemudian adanya susahnya perekonomian untuk mencukupi kehidupan keluarga. Siapa yang salah di sini? Yang salah adalah pemerintah ataukah kita sendiri? Ataukah ini memang sudah menjadi takdir? Tetapi sangat memilukan tangisan anak kecil ini, di mana ayahnya berjuang untuk membuat dia tetap hidup, tapi harus kehilangan dirinya. Tindakan yang dia lakukan memang melanggar hukum. Tapi ketika kita ini akan membahas bahwa ini adalah sebuah tapi dia melakukan suatu kriminalitas. Entahlah, yang terlihat hanyalah yang terlihat dan yang terdengar adalah raungan anak kecil itu ketika melihat jasad bapaknya. Saya tidak bisa berkomentar yang terlalu ini karena mau bagaimanapun, mau ditarik apapun, ya bapaknya melakukan suatu tindakan yang gak boleh. Tapi kalau ada yang spontan orang melakukan, itu pun juga bisa dikatakan inilah yang terjadi di negara kita, di mana ekonomi begitu sangat susah. Begitu loh. Jadi semoga anak gadis ini besoknya ada orang-orang baik memberikan masa depan kepadanya. Walaupun dalam masa depan itu tidak ada bapaknya, tidak bisa berkata apa-apa. Indonesiaku, cepatlah kembali sembuh seperti semula. Salam cinta damai dari Kediri.